Demo depan DPR rusuh, tol dalam kota ditutup, tembakan gas air mata dan water cannon. Rakyat Indonesia. Terima kasih Wahyudi Lutfi Kulidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pemimpin harus taat walaupun zolim. Jadi waktu kasus Ahok kemarin menyatakan haram ikut demo. Bagaimana menurut Ustadz? Saya copy pendapat Ustadz Farid Oqbah. Farid Oqbah alumni Libya, Saudi Arabia punya. Apa kata Ustadz Farid Oqbah? Nanti saya kutip pendapat dari Mesir. Itu kan dari Mesir. Ini Farid Oqbah, Ustadz Farid Oqbah, Libya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Arab, cabang dari Universitas Imam Muhammad Ibn Saud, Riyadh, Saudi Arabia. Di Saudi Arabia tidak boleh demo, karena di Saudi Arabia itu kerajaan akan menangkap orang demo, monarki, kalau mati ayahnya naik anaknya. Tapi Republik Indonesia pakai demokrasi salah satu mengungkapkan ungkapannya adalah dengan cara unjuk rasa, menunjukkan bahwa dia tidak senang, turun ke jalan. Dan tidak ada yang mengatakan 212 tunjuk rasa. Itu hanyalah untuk menunjukkan solidaritas, aksi damai. Jangan bakar-bakar rumput, tak ada yang rusak. Jadi tentang masalah ini jangan bawa fatwa Saudi Arabia ke tempat kita, karena sistem monarki tak sama dengan demokrasi. Dengan kondisi umat di Indonesia, bagaimana cara musuh Islam ingin menghancurkan umat ini, baik peristiwa sampai perang dunia maya, sosmed. Saya pernah dengarkan salah satu ustaz kita tak boleh demo menyampaikan aspirasi pada umum karena tak ada tuntutan dari Rasul. Bagaimana sikap kita di negeri demokrasi ini? Dia kata dia demo tak boleh, tapi dia menerima pemimpin hasil demokrasi. Ini namanya demokrasi setengah masa. Demo tak boleh, tapi pemerintah hasil demokrasi dia terima. Ini namanya orang pisau tumpulnya ke bawah, tajamnya ke bawah. Tajamnya kemana? Ke kaki celana, ke jenggot, ke kunut subuh. Orang kan, tapi nengok dia diam. Orang sudah berjuang mati-matian, orang sudah berjalan dari Ciamis sana, dia tetap juga membahas itu. Agama kita melarang kita namanya membuat pemberontakan kepada pemerintahan yang sah. Itu tidak membuat pemberontakan, penggulingan, penghancuran, karena itu membahayakan sekali. Makanya buhot boleh diperangi. Nah, ini buhot namanya, membuat pemberontakan. Nah, sekarang demo itu adalah bukan pemberontakan. Demonstrasi adalah diizinkan. Bahkan demo kan ada demo kaum buruh, demo ini, demo itu artinya apa? Masyarakat atau diwakili oleh sekelompok orang tersebut untuk menyampaikan unek-uneknya, keinginannya kepada negara agar didengar demi kemaslahatan umat. Ini bukan pemberontakan. Jadi demo itu ada memang diizinkan. Tentunya ada beberapa aturan. Maka demo adalah bukan sesuatu yang terlarang di negeri ini. Karena itu adalah untuk menunjukkan. Bahkan di negeri-negeri kafir pun ada demonstrasi kok. Di negara semua ada, di demo itu ada. Jadi tolong bedakan antara demo dengan pemberontakan. Kemudian, apakah di dalam membela kebenaran kita harus demo? Lah sekarang kita harus waspada. Memang betul yang disampaikan. Demonstrasi itu ada apakah pada murni untuk membela hak orang yang lemah atau terzalimi, atau sudah ditunggangi oleh beberapa kelompok. Sekarang kan banyak orang suka numpang di dalam sebuah kesempatan. Ada yang ingin memancing di air keruh. Ini kan bermasalah sekali. Akan tapi begini saja. Kalau memang terlihat, yang jelas kita harus ingkar dengan kezaliman. Kita harus ingkar dengan kebatilan. Adapun masalah ikut atau tidak ikut, di dalam berperang pun tidak semuanya harus ikut. Yang tidak ikut bukan berarti misalnya ada sebuah pembelaan terhadap orang-orang lemah, misalnya orang terzalimi.
kemudian mereka demonstrasi dan sebagainya. Kalau benar, kita ikut, benar. Yang jadi masalah kita kurang mengerti tentang permasalahan tersebut. Kita hanya dibawa oleh seorang provokator misalnya. Akhirnya apa? Kita mendukung hawa nafsunya mereka. Betul tadi, hawa nafsu. Kita mendukung ambisi seseorang. Akhirnya ini adalah salah juga. Maka kita harus betul-betul bijak di saat kita ingin ikut demo, harus kita pikirkan matang. Pertama, siapa penyerunya, siapa pemimpinnya, siapa pelaksananya. Jangan-jangan bersama pendemo ini adalah orang yang memang ingin menghancurkan kita. Sebetulnya mereka menggiring bersama kita untuk berada di sebuah tempat. Setelah tempat mereka pun mundur pelan-pelan, akhirnya kita yang di depan sana. Akhirnya bisa jadi semacam, tapi kita nggak perlu suudon sampai ke jauh sana. Jadi intinya bahwasanya jika Anda melihat sebuah demonstrasi dengan bahasa mengangkat kezaliman, Anda harus berpikir betul, cerdas. Benarkah ini memang betul memperjuangkan sebuah keadilan? Atau sudah ditumpangi oleh unsur-unsur atau tertentu, ada maksud tertentu yang kita tidak tahu, atau kita tahu arah tapi tidak begitu pasti. Misalnya kan ada, kita sudah ada warna, kan ada kadang warna demonstrasi warna kelompok ini, warna kelompok ini. Kalau memang kita melihat Anda keraguan semacam ini, Anda cukup dengan banyak berdoa, kemudian bantulah. Kalau misalnya demonstrasi membantu kaum lemah, kaum buruh misalnya, anggap saja, agar hak-haknya terpenuhi. Khawatir ini adalah juga ditunggangi oleh sekelompok orang. Kalau Anda tidak mau, Anda bisa bantu kaum buruh dengan cara yang lain kok. Anda sedekah kepada fakir miskin banyak-banyaknya. Nggak bisa jadi ini lebih istimewa daripada demo ngabisin duit. Lebih baik saya asal bantu fakir miskin di kiri kanan saya. Apalagi demo ini saya belum tentu tahu pemimpinnya siapa sih. Karena kalau membela kaum buruh, orang benar juga membela kaum lemah. Komunis juga alasannya membela kaum lemah. Ada dua-duanya mungkin. Ya kan begitu. Jadi kita kalau memang dalam keadaan bimbang dan bingung, Anda jangan ikut sudah. Kemudian apa kata orang adalah yang perlu Anda hindari dalam berbuat baik adalah jangan karena takut kata orang. Ini bermasalah sekali dalam diri Anda. Anda berbuat baik sesuai dengan keyakinan Anda, selesai. Kalau memang kita berbuat baik, Anda demo nanti ada yang ngomong, ngapain kamu demo? Di saat nggak demo ada yang ngomong, terus gimana aja? Jadi Anda pilih yang terbaik menurut Anda, aman, urus iman Anda, keimanan Anda, akidah Anda, kenyamanan Anda, silakan. Aksi unjuk rasa yang dilakukan BMSI di depan Kompleks Parlemen Senayan DPR MPR Senin 11 April 2022 berakhir ricuh. Bahkan, untuk dari peristiwa tersebut, petugas dan pengelola menutup akses jalan tol dalam kota, yakni yang melintasi kawasan Polda Metro Jaya hingga gedung Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI Jakarta Pusat. Penutupan itu imbas dari demonstrasi mahasiswa di depan gedung DPR RI. Dikutip dari Antara, di lokasi pukul 16.31 WIB, penutupan jalur tol sudah diberlakukan di kawasan depan markas Polda Metro Jaya. Akibatnya mobil yang sebelum melewati jalur tersebut